Selamat malam, sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam, Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live with Oki. Pada malam hari ini, sebuah topik yang menarik sekali, Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita dapat menghilangkan blok C. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan. Topik di Live Talk with Oki bisa berbagai topik, bisa masalah kesehatan, bisa hukum, bisa bisnis, pengembangan pribadi, dan sebagainya. Tapi kali ini kita benar-benar kedatangan seorang yang luar biasa di bidang kesehatan, ya. Salah satunya tentang Qi tadi, yaitu Ibu Vincentia Astrianti. Saya perlu melihat nih Bapak Ibu, karena saya biasanya memanggilnya dengan nama kerennya Ibu Ayen, ya. Selamat malam Ibu Ayen. Malam Bu Oki, malam teman-teman semua. Terima kasih sudah diundang di forum ini. Saya nih penggemar Bu Oki loh. Sama, tapi saya juga penggemar Bu Ayen, ya. Nah, Bu Ayen, gimana kabarnya nih kegiatan di masa pandemi seperti ini, Bu Ayen? Kegiatan saya yang rutin, kalau setiap Jumat kita memang ada acara stress release bersama ya, atau collective healing bersama di komunitas, dan itu free, layanan publik. Kemudian juga hari-hari ya terapi via Zoom. Tapi untuk klien-klien via Zoom, beberapa via Zoom. Ada 1-2 yang offline ya, tetapi kebanyakan adalah online. Kebanyakan online ya. Nah, saya tadinya mau minta CV-nya Bu Ayen untuk dibacakan ya, tapi ternyata sangat banyak. Jadi saya izin share nih Bu Endah. Saya akan share. Boleh saya dikasih izin untuk share? Bu Endah? Wah, sepertinya Bu Endah nggak ini ya. Mungkin nanti Bu Ayen sendiri. Oh, oke. Bu Ayen yang akan share ya. Sebab saya panggil Bu. Ya, oke, Bu Endah, thank you. Iya. Bapak Ibu bisa melihat semuanya ya, Bu Ayen bisa terlihat juga? Ya, udah kelihatan. Thank you, Bu Ida. Ya. Nah, Bu Ayen ini banyak sekali ya, kalau saya bacakan satu-satu, Bapak Ibu bisa sambil membaca, tetapi yang pastinya yang berkaitan dengan kegiatan Bu Ayen saat ini adalah, beliau adalah founder Better Life Community, dan kemudian juga melakukan kebanyakan di flower healing. Demikian ya Bu Ayen ya. Nah, cuman ini agak salah nih. Mohon maaf, kayaknya praktisinya dari 2004 bukan 2014. Ya, 2004 ya. Saya juga asal kirim aja tadi, belum sempat dilihat. Nah, tapi Bu Ayen, saya melihat satu di sini ya, Doctor of Philosophy Holistic Natural Medicine by Camden University. Nah, apakah yang akan di-sharingkan di sini nanti berkaitan dengan hal ini, Bu Ayen? Atau berbeda? Sebenarnya ya masih berkaitan ya, karena saya untuk PhD itu sebenarnya risetnya bunga. Jadi electrical medicine sebenarnya begitu ya. Tetapi hari ini yang saya bawakan salah satu bagian dari itu sebenarnya. Jadi tetap berkaitan tapi not direct tentang flower healing. Flower healing mungkin lain kali kita bisa berbincang khusus spesial. Mengenai flower healing ya. Oke. Nah, Bu Ayen, sejak Bu Ayen sekolah ya, apakah sudah ada ketertarikan dari kecil, dari remaja, atau setelah, bagaimana Bu Ayen boleh tertarik ke healing? Saya kebetulan mungkin karena background keluarga saya itu ada dari kakek saya adalah di TCM ya, Traditional Chinese Medicine, dan beliau juga memang zaman dulu lah gitu ya, bukan kakek sih, dari buyut gitu ya. Sebutnya apa? Sinsai gitu ya, bukan ya? Ya, kalau zaman dulu bukan dipanggil Sinsai ya, zaman dulu sekali dipanggilnya Sefu gitu kan. Zaman dulu gitu. Ya, zaman dulu sekali. Jadi
Itu masih di Tiongkok sana, kemudian kakek saya datang ke Indonesia, kemudian juga memang bisnis keluarga itu adalah toko obat gitu ya, dan pengobatan Chinese tentunya. Kemudian ya udah biasa aja sih dari kecil gitu. Jadi saya memang suka dengan pengobatan dari timur ya, sebenarnya seperti itu. Kemudian tapi saya sekolah aslinya awalnya bukan sekolah kedokteran, saya awalnya sekolah eh, manajemen. Oh, manajemen. Sama Awalnya. dong. Ibu manajemen, saya akuntansi. Kemudian juga Jadi beralih nyasar ya ke gitu ya. klinik, Jadi nyasar ya. nyasar. Jadi saya sekolah paling 2 tahun gitu, semester 4 akhirnya saya mengundurkan diri karena it's not my passion gitu ya. Oke. Akhirnya terus belajar otodidak, kemudian akhirnya salah satu teman saya di Malaysia menyarankan saya untuk kembali belajar gitu. Jadi itu sebenarnya belajar kayak long distance gitu, kemudian juga PhD saya adalah by research gitu ya. Jadi kalau setelah udah 15 tahun, more than 10 years gitu, terus kita sudah bisa bikin pengalaman kita gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi ada juga yang bagian ketika belajar long distance itu juga ada bagian yang belajar dari kakeknya dong. Ya ilmu pengobatan yang dibawa itu ya kepake lah. Kepake tetapi karena itu secara empiris ya tentunya ya saya harus menggali lagi banyak masukan-masukan yang memang by research gitu, bukan secara empiris. Nah, memang kekurangan kita di timur ini gitu ya, itu adalah kekurangan apa istilahnya literasi untuk research gitu ya. Kalau pencatatan mungkin buku-buku sejarahnya ada, tapi kalau di barat itu untuk pencatatan, untuk terstruktur by system itu lebih rapih, sehingga guru saya itu kebanyakan bule terus terang gitu kan. Guru saya justru dari Inggris, dari Malaysia, dari Amerika gitu. Jadi mereka tuh kebanyakan justru ada satu dua orang Asia, tapi kayak untuk flower healing itu guru saya adalah Profesor Dana Moshop dari Institut Pito Biofisik Inggris. Nah, ya beliau kan orang barat ya dan itu sangat terstruktur gitu. Nah, kalau gitu suatu saat nanti mudah-mudahan ya beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan saya bisa minta izin lagi nih. Ya, Bu Ayen. Thank you banget udah dikasih kesempatan sharing. Oke, nah kita akan masuk langsung ke materi ya. Katanya Bu Ayen juga ada sesuatu yang dipresentasikan. Ya, silahkan Bu Ayen. Oke, terima kasih Bu Ida. Saya izin share screen ya. Oke. Ya, teman-teman, saya izin share screen sedikit untuk memperkenalkan tentang blockchain ya. Nah, sebelum masuk ke blockchain, ini judulnya adalah Heart Power Awareness, Health and Prosperity. Karena pada saat kita balance, maka bukan hanya kesehatan, tapi juga kesejahteraan. Kita mendapatkan all in one jadinya. Nah, dasarnya kita sebagai manusia, ini memang kita sebenarnya udah ada namanya bawaan orok fitur-fitur asli gitu ya. Sudah ada semua orang itu. Jadi kita punya kemampuan adaptasi dan ini adalah salah satu yang menyebabkan umat manusia, ras manusia masih ada hari ini, bahkan berkembang biak ya, tambah banyak gitu. Banyak ras-ras lain yang sudah hilang dari planet, tapi manusia termasuk ras yang tetap bertahan bahkan berkembang. Nah, kemudian kita juga punya human basic ability, itu ada kesehatan, di mana kita memiliki sistem homeostatis sehingga kita bisa mengobati diri sendiri. Aslinya seperti itu. Kemudian dalam bidang kesejahteraan, kekayaan, kita juga punya kemampuan untuk attract money sebenarnya. Ya, ini kelas yang berbeda. Biasanya saya ada kelas khusus untuk ini. Kemudian secara sosial kita juga memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, berhubungan dengan mungkin karyawan, dengan bos kita, pasangan, keluarga dan lain sebagainya. So ini adalah kemampuan asli kita harusnya. Ya. Dan kemampuan asli kita ini baru berjalan dengan catatan kita memiliki energi chi yang mengalir dengan betul ya. Nah, di alam semesta ini semuanya adalah tentang energi. So, kalau kita memang mau mengetahui begitu banyak rahasia semesta atau kita menggali rahasia itu, maka
sebaiknya kita berpikir dalam terminologi tentang energi, tentang frekuensi dan vibrasi, karena memang bahasa semesta itu kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya, tapi kita menggunakan bahasa getaran, bahasa frekuensi, itu yang kita gunakan bersama. Nah, terkait dengan Qi ini, Qi adalah satu konsep yang ada dari China aslinya ya, dan Qi ini dipercaya sebagai bagian dari semua makhluk hidup dan bisa juga dikatakan sebagai life force ya, kekuatan hidup. Nah, kita di sini ada tulisannya gitu ya. Ini Hanzi dan Kanji ya. Ini ada yang bacanya Qi, ada yang bacanya Qi gitu ya. Sama aja sebenarnya artinya. Nah, aliran Qi yang lancar dan harmonis ini, ya, dia harus balance dalam diri kita. Ini adalah salah satu syarat kita bisa sehat di fisikal kita, spiritual kita, mental, dan emosional kita. Bahkan di beberapa orang yang mempelajari tentang seven bodies, ya, ini Qi yang lancar ini yang memastikan ketujuh lapisan tubuh kita ini dalam kondisi yang baik. Nah, kemudian Qi yang harmonis ini juga adalah salah satu syarat utama kita bisa mengoptimalkan semua potensi individual kita ya, atau istilahnya kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Kenapa? Karena pada saat Qi kita baik, otomatis semua fitur-fitur tadi yang di awal sudah saya sharekan itu bisa optimal. Nah, kemudian lalu kadang-kadang dalam hidup ini kan sometimes ya kita tuh ketemu dengan berbagai kejadian yang mengundang emosi ya, entah itu emosi sedih, marah, kecewa, tapi bukan hanya seperti emosi yang sepertinya negatif saja, ada juga emosi yang bahagia gitu ya, excited ya, terlalu overwhelmed sometimes gitu. Nah, emosi-emosi yang ekstrim ini atau emosi-emosi yang intens ini kan harus diproses oleh tubuh. Nah, saat tubuh tidak bisa atau tidak berhasil memprosesi emosi-emosi ini 100%, misalnya dia hanya memproses 90%, maka terjadilah bola energetik negatif. Nah, bola energetik negatif inilah yang menjadi hambatan aliran Qi kita. Dan biasanya kita sebut blok Qi gitu ya. Nah, blok Qi ini selamanya ada sampai kita melakukan satu tindakan spesifik untuk membersihkannya. Dan mungkin ada informasi tambahan ya, blok Qi ini tidak hanya di manusia saja, tapi di hewan juga ada. Saya sendiri pernah merilis blok Qi beberapa hewan ya, bahkan ikan juga sometimes ada blok Qi-nya. Bahkan teman saya ada yang spesialis merilis blok Qi ikan mahal. Ikan-ikan yang arowana itu ya, ikan juga ternyata ada blok Qi-nya gitu ya. Nah, Bu Ayin, boleh ya bertanya sedikit ya. Jadi kalau blok Qi ini apakah bisa disadari oleh orangnya sendiri ataukah harus seorang yang expert gitu ya, yang tahu mengenai itu sehingga dia mengatakan misalnya, oke, kamu blok Qi-nya begini, atau saya sendiri yang merasakan nggak enak dan gimana gitu, Bu Ayin? Oke, nah blok Qi ini kan bisa bermanifest menjadi hambatan kesehatan, bisa bermanifest menjadi hambatan relationship, ya, bisa menjadi hambatan kinerja kita. Nah, yang biasanya dirasakan orang adalah hambatannya. Tapi mungkin Hambatannya, orang tersebut tidak dia tahu mencari. kenapa. Dia tidak tahu why-nya mungkin nggak tahu karena istilah blockchain-nya aja mungkin baru dengar sekarang gitu ya. Jadi otomatis ya something wrong tapi kenapa ya gitu. Kadang-kadang memang kebanyakan itu pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman, beberapa orang merasionalisasikannya. Bukan untuk menggali ke dalam, oh ada apa, tapi lebih banyak merasionalisasikan. Misalnya, oh mungkin saya lagi capek, udahlah mungkin kurang tidur, sederhana itu. Tapi kadang-kadang mungkin nasib ya gitu ya, orang suka bilang juga gitu ya Bu Ayen. Mungkin nasib saya begini mungkin gitu, atau saya ini karmanya begini gitu. Nah kalau dikaitkan dengan blok Qi dan karma ini bagaimana? Kalau di sini kan seolah-olah mengatakan bahwa blok Qi itu harus kita yang melakukan sesuatu supaya dia bisa keluar ya.
Nah, tapi kalau karma, kadang-kadang kita bisa bilang bahwa kita harus mengalaminya gitu. Apakah ya kita harus mengalami sesuatu itu gitu. Kalau Sebenarnya karma kan kan begitu. Nah, kalau bagaimana karma kalau kaitan dengan kalau blockchain? kalau karma itu kan sebab buat akibat ya sebenarnya. Sebab buat akibat, intinya karma kan begitu. Blockchain juga sebab buat akibat sih. Sebab buat akibat. Karena gini, seseorang bisa saja menghadapi masalah yang sama, tetapi memberikan ekspresi emosi yang berbeda. Ya. Karena pola pikir ya, karena pola pikir, pola asuh seperti itu, atau pola didik gitu ya. Nah, pada saat seseorang itu menanam banyak pendidikan, misalnya gitu ya, memberikan dia memasukkan banyak pendidikan yang baik, dia bergaul yang baik, otomatis kan pada saat dia menghadapi masalah-masalah atau dalam hidupnya dia bisa lebih bijak, sehingga menghindarkan dia untuk mendapatkan blockchain ini atau menghindarkan dia bisa mendapat blockchain yang ekstrim gitu. Tetapi kalau dia memang misalnya dari kecil dimanja, tidak diajarkan untuk berpikir positif gitu ya, bahwa misalnya manusia itu kita bisa loh, kita harus mengatur hidup kita bertanggung jawab full dengan hidup kita gitu. Bukan berarti jadi kita nggak ada emosi, tetapi tentu mungkin tidak sefatal orang yang dia mengeluarkan dengan pokoknya tanpa rem gitu ya emosi-emosinya, karena itu lebih berpotensi menimbulkan blockchain yang lebih ekstrim kayak gitu, sehingga sebenarnya tetap sebab buat akibat juga sama karma, cuman beda istilah gitu ya. Menariknya, ada nggak sih sebuah blockchain yang tidak bisa dibantu gitu? Tidak, karena pada saat kita mengakses blockchain dan itu kan kita mengakses unconscious si klien kita gitu ya, atau mungkin kita sendiri karena kita juga bisa merilis blockchain sendiri gitu ya. Nah, pada saat kita mengakses unconscious kita dan unconscious memberikan jawaban tentang blockchain apa yang perlu dirilis, itu artinya memang bisa dirilis. Karena unconscious tidak akan mungkin memberikan satu informasi yang tidak bisa kita selesaikan. Oke, terima kasih Bu Ayen, silahkan. Ya, thank you Bu Oki. So, blockchain ini selamanya ada ya, sampai kita melakukan satu tindakan spesifik, yaitu merilisnya. Nah, blockchain ini seperti kerikil dalam sepatu kita, teman-teman ya. Jadi kalau dia tidak dibuang, ya dia selamanya ada. Kita pakai sepatu ya, kita kalau jalan tertatih-tatih karena memang ada ganjelannya di dalamnya sehingga kita tidak nyaman dalam berjalan. So we have to do something. Nah, kemudian berita pentingnya lagi adalah blockchain ini juga bisa diturunkan. Ya, jadi bukan hanya bakat yang bisa diturunkan ya, tapi inherited blockchain juga ada. Jadi blockchain bisa diturunkan. Artinya bisa jadi hari ini kita memiliki inherited blockchain yang diturunkan dari leluhur kita. Nah, saya banyak menemukan beberapa kasus blockchain itu di Malaysia ya, beberapa klien saya di sana itu banyak blockchain yang didapat dari zaman perang. Dari zaman perang ya. Horor itu adalah jenis blockchain yang cukup sering ditemui. Kemudian juga di zaman perang itu saya menemukan banyak orang kena inherited blockchain shame, rasa malu. Kenapa rasa malu? Bisa jadi mungkin pada waktu itu mengkhianati kaumnya, tapi demi keselamatan diri, demi nyawa, bisa jadi. Ya, dan kita tidak pernah tahu karena apa, tetapi yang jelas kita bisa membantu itu untuk merilisnya, seperti menyelesaikan unfinished business zaman lalu, kira-kira seperti itu ya, atau memutus karma. Kalau inherited blockchain itu kita lebih tepat seperti memutus karma sehingga sudah selesai, nggak berlanjut lagi. Nah, bagaimana cara mendiagnosanya? Ini yang penting kan. Nah, kita caranya adalah kita mengakses subconscious klien kita yang merasa ada masalah gitu ya. Pertama tentu kita harus tanya dulu ke unconscious-nya apakah masalah yang ditemui atau yang dialami ini memang terkait karena blockchain atau bukan. Bisa jadi dia memang karena physical pain gitu ya, murni physical pain bukan karena blockchain. Saya pernah ketemu kasus itu seorang praktisi medis. Beliau itu sakit di
jari telunjuknya ya, dia kalau begini-begini itu sakit. Dan dia sudah sudah melakukan pengobatan secara medis sampai beberapa bulan, tapi tetap sakitnya nggak hilang. Akhirnya pas di kelas, kebetulan kita cek, apakah sakitnya ini terkait dengan blok C atau bukan. Kebetulan sakitnya level 6 ya, lumayan. Dari level 1 sampai 10, ini level 6. Nah, ini ibu ini orang India gitu ya, klien saya. Kemudian setelah dicek ternyata betul blok C. Dan setelah dirilis, ya, dia bisa menangis gitu ya, dan sakitnya hilang. Just disappear gitu ya, dalam hitungan nggak sampai 10 menit tentunya. Jadi ada memang sakit yang bukan karena blok C, tapi bisa juga memang sakit physical pain yang karena blok C. Jadi kita harus tanyakan betul. Kemudian kita bisa mengakses semua informasi yang dibutuhkan di heart memory lewat muscle test. Ya, muscle test ini bisa direct, artinya kita face to face memang ketemu secara fisik, atau surrogate. Surrogate adalah kita tetap bertemu secara fisik, tetapi yang bersangkutan muscle-nya nggak bisa dipakai. Contohnya kena stroke. Stroke kan tangannya nggak bisa untuk uji coba tekan otot ya, akhir. Jadi kita menggunakan pihak ketiga sebagai surrogate. Tapi ada juga proxy. Kalau proxy itu artinya menggunakan badan pengganti. Bukan perpanjangan, tapi badan pengganti. Artinya kita bisa via online seperti ini, via Zoom ya. Nanti kalau ada kesempatan, mungkin waktunya memungkinkan, kita bisa pakai sistem proxy untuk healing kolektif blok C gitu ya, blok C release. Kalau nanti waktunya cukup ya, Bu Ida. Oke, dan harap diperhatikan juga, tentunya waktu mengakses energi orang lain, ini harus ada etikanya, karena saya perhatikan ada tren ya, terutama ini waktu musim pandemi begini kan banyak kelas-kelas online gitu ya, kemudian orang tuh bagus sih ilmunya, euforia gitu. Oh ya, kita bisa tahu, kita bisa mengakses energi orang dan lain sebagainya. Banyak orang terlalu euforia, tapi harus diingat bahwa mengakses energi orang exactly sama dengan dokter yang memeriksa pasiennya di level fisikal. Anda harus membutuhkan izin dari yang bersangkutan untuk diperiksa energinya. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Seperti masuk ke rumah orang ya, Bu Ayen, kira-kira gitu ya. Masuk rumah orang. Kita harus, ibaratnya kita tuh kalau bisa meriksa itu seperti kita punya kunci ajaib ya. Semua pintu bisa kita buka, tapi tetap rumah orang. Kita harus ngomong sama yang punya rumah gitu ya. Saya mau nanti jam segini saya masuk dapur, kamu izin ya. Saya udah punya kunci. Kira-kira gitu. Ya, dan kita juga udah punya kunci, nggak berarti yang punya rumah sudah say yes, kemudian kita seenaknya semua isi rumah itu kita jelajahi. Ya sesuai kesepakatan. Nanti saya hanya di ruang tamu ya, saya mau bersihin ruang tamu, kira-kira gitu ya, ruang tamu saja, selesai ya kita pulang gitu. Ya, nggak usah iseng gitu. Oke. Nah, ini adalah apa sih yang bisa kita cek dengan muscle test ini? Banyak ya, kita bisa cek blok energi, kita bisa cek fungsi organ, kita juga bisa cek nutrisi apa yang kurang, kita punya sensitivitas dengan makanan tertentu, itu bisa dicek ya. Atau misalnya, cocok nggak sih dengan herbal ini, cocok nggak sih saya dengan suplemen ini bisa dicek sebenarnya ya. So ini adalah unconscious dan subconscious dan yang biasa kita pakai atau consciousness ya. Yang bisa diendapkan di unconscious sebelum diendapkan namanya subconscious. Jadi ingatan memori kita itu sebenarnya yang sadar itu paling 20 menit teman-teman. Selebihnya diendapkan. Setelah diendapkan diapain? Ya udah diendapin gitu aja sampai one day kita perlu di filing gitu ya. One day kita perlu ya itu bisa dikeluarkan. Nah, beberapa orang sekarang sih kayaknya pelajaran-pelajaran tentang apply kinesiologi itu sudah banyak sekali ya. Yang penting kita bisa menggunakan itu dengan bijaksana. Nah, kita bisa mengambil informasi ini dari energi jantung. Dengan kita mengakses energi jantung, kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, gitu ya. Nah, kenapa harus jantung? Karena memang jantung ini adalah jantung itu kan dialiri oleh darah dari seluruh tubuh pasti lewat jantung gitu ya. Sehingga semua memori yang ada dalam darah itu bisa di-capture oleh si jantung. Jadi kita dengan kita tahu ini jantungnya dia
eh, terkunci atau keblok di ruangan mana ya, misalnya apakah dia ada di serambi kiri atau serambi kanan atau bilik kiri atau bilik kanan, di mana yang keblok energi jantung ini kita jadi bisa tahu time frame-nya ya, time frame-nya. Kita bisa tahu kapan terjadinya dengan kita mengakses itu. Nah, kemudian juga dari beberapa research itu ditemukan bahwa di jantung itu juga ada sel neutron loh. Neutron itu sel otak ya. Kalau otak itu 100 miliar lebih di otak, tetapi kalau neutron di jantung itu kita temukan ini dari HeartMath Science, itu 40.000 neutron. Artinya, sangat mungkin jantung juga punya kecerdasan. Jantung juga punya kecerdasan sendiri. Nah, kemudian kalau kita diukur lagi, ternyata secara elektrikal jantung itu 100 kali lebih kuat daripada otak dan 5.000 kali secara magnetik lebih kuat juga daripada otak. Ya, so hasil dari diagnosa tadi kita mengakses si subconscious itu adalah kita bisa tahu ya kapan terjadinya, karena apa atau karena siapa, jenis blockchain-nya apa ya, ada jenis majornya itu adalah emosi joy, worry, anxiety, sadness, fear, anger, shock. Nanti di bawah di breakdown lagi menjadi 56 jenis emosi. Nah, sekarang kadang-kadang kan gini ya, orang datang klien kepada saya itu dia cuma mengeluhkan tidak enak, tapi juga nggak tahu kenapa. Saya sangat terkesan dengan satu pengalaman saya kira-kira 12 tahun, 12 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu. Itu ada satu ibu datang ke saya, kemudian dia bawa anaknya. Anaknya tuh masih kecil lah, umur 4 tahun apa 4 tahun ya waktu itu. 4 apa 5 tahun gitu loh, masih kecil sekali. Ceritanya si ibu ini pikirnya saya ini suka kadang-kadang terapi anak gitu ya, anak berkebutuhan khusus. Jadi rupanya si anak ini udah 1 bulan tidak semangat, lemah letih lesu lah gitu ya kira-kira. Kemudian dia mungkin mau diminta, saya kan biasa kasih healing energi bunga ya. Jadi dia pikir dengan energi bunga dia mau obatin anaknya atau mungkin minta vitamin dalam benaknya dia seperti itu waktu datang kepada saya. Kemudian pas saya cek dengan metode ini atau hardlock istilahnya itu ditemukan ternyata anak ini terkena sexual abuse. Nah, anaknya tidak bicara. Anaknya sama sekali tidak bicara, dia tidak bilang mengeluh, oh bawahnya saya sakit dan lain sebagainya. Dia tidak bicara, dia hanya apa sih, pokoknya kayaknya nggak bersemangat gitu ya, kayak anak kurang gizi gitu loh Bu Ida. Kayak anak kurang gizi ya. Tapi saya sampai pikir saya yang salah cek gitu ya. Karena ternyata by whom-nya itu adalah pria. Sexual abuse. Nah, akhirnya setelah beberapa kali saya cek, ternyata memang hasilnya sama dan tanpa buka baju ya, teman-teman. Tidak ada baju yang dibuka, anaknya duduk manis gitu ya. Akhirnya kita gali, ternyata ketemu bahwa memang pelakunya adalah ya orang rumahnya gitu ya. Dan hari itu juga dibawa ke Polres, kemudian besoknya dibawa ke RSCM untuk divisum dan ternyata betul memang hinanya sudah robek. Nah, bisa teman-teman bayangkan kalau dia tidak diperiksa dengan cara ini, tidak akan pernah ketemu why. Karena anaknya tidak pernah cerita, bahkan ibunya tidak pernah tahu. Ternyata dia sudah menjadi korban sexual abuse selama more than beberapa bulan rupanya. Karena ibunya kerja keluar, anaknya ditinggal sama orang rumah dan pelakunya orang rumah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini miris, tapi ternyata teknik ini bisa menyelamatkan. Ya, menarik juga ya. Kalau memang tadi yang seperti Bu Ayen bilang, kalau orangnya sendiri menutupi dan kemudian tidak mau bicara, rasanya itu kalau kita nggak bisa pakai teknik ini susah ya untuk cari solusinya juga ya akhirnya ya. Betul, karena kan ibarat kita mau mengobati sesuatu ya, kita mau mengobati luka. Kan kita harus tahu lukanya di mana. Ini saya punya betadine nih, saya mau obatin lukanya gitu. Kan kita harus tahu lukanya mau betadinnya mau dioles di mana? Di tangan, di kaki, di lutut gitu ya. Punya betadine doang tapi nggak tahu mau dioles di mana kan nggak selesai juga masalahnya gitu ya. Jadi kita harus benar gali di mana masalahnya. Jadi diagnosa yang tepat itu memang betul ada ungkapan diagnosa yang tepat itu 50% sudah penyembuhan gitu.
Diagnosanya harus tepat. Ini adalah salah satu cara untuk mendiagnosa why-nya. By whom or by what? Apakah dia karena patogen, karena kejadian tertentu, ya, atau karena chemical, atau bisa juga karena seseorang. Bisa dilihat. Nah, kemudian solusinya yang penting gitu ya. Setelah kita tahu nih masalahnya, kemudian solusinya adalah dengan block chi release. Block chi release ini nanti bisa dengan kita menyadari ya, dia ada di mana, block chi-nya, emosi apa, terjadinya tahun berapa, terus bersarangnya di organ mana, gitu ya. Itu kita bisa rilis. Kemudian cara kedua adalah dengan kita menggunakan energi cahaya dari bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan untuk membimbing frekuensi sel kita kembali beresonansi di frekuensi yang seharusnya dia bervibrasi gitu ya. Jadi di tujuh badan kita, ada badan kasar, badan halus, kita tuh kalau dicek secara elektrikal itu bisa dicek ya, memang tubuh kita ini memiliki energi listriknya. Nah, apa sih sita bioterapi gitu ya? Sita bioterapi ya tadi ya, sita itu adalah cahaya, kemudian bio adalah life, dan terapi adalah satu tindakan yang dalam rangka membuat kita menjadi utuh kembali. Dan heart power awareness, karena kita memeriksanya berdasarkan jantung, energi jantung, maka saya sebut ini adalah heart power awareness, kesadaran kita untuk bisa kembali utuh dengan menyeimbangkan energi di jantung, sehingga kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Nah ini ya, apa sih keuntungan dari plant essence? Jadi tadi kita bisa dengan bunga, kita bisa meremove block energetik ya, kemudian si bunga itu juga bisa sebagai antidot dari vibrasi yang toksik. Ya, vibrasi toksik itu termasuk wifi ya teman-teman. Nah itu vibrasi juga, mau nggak mau kita hari ini semua pakai wifi, nggak pakai wifi nggak bisa, tapi pakai wifi juga ada dampaknya. Nah ini salah satu solusinya. Ya, kemudian juga tentunya dengan vibrasi yang baik di sel-sel kita bisa mengasimilasi nutrisi-nutrisi yang kita makan. Bahkan di zaman COVID sekarang gitu ya, pengobatan apapun pada saat kita frekuensi di tubuh kita itu baik, chi di tubuh kita baik, maka pengobatan medis apapun yang teman-teman jalani itu bisa optimal hasilnya. Ya. Dan ini kalau untuk bunga, dia bekerja di sirkulasi darah dan di sistem meridian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki block chi yang hari ini bermanifest menjadi sakit fisikal, gangguan rezeki barangkali, atau barangkali nggak gitu kerasa hanya menjadi gangguan konsentrasi gitu ya, gangguan komunikasi, atau hambatan jodoh, hambatan kerja. Ya, saya pernah juga bahkan ada satu kasus yang agak lumayan, sebenarnya nggak menyenangkan ya, tapi ini adalah hidup. Saya merilis seorang yang tidak bisa meninggal, susah meninggal. Jadi secara medis sudah dinyatakan bahwa ya udah tinggal tunggu aja, udah nggak ada yang bisa dilakukan. Dan orangnya ya di rumah sakit cukup menderita gitu ya. Akhirnya setelah dirilis, ternyata dia punya inherited 9 keturunan, 9 ke atas ya. Setelah dirilis 10 menit kemudian dia bisa berangkat dengan tenang. Ada beberapa kasus lain sih yang terkait dengan block chi ya. Ternyata jadi block chi bukan hanya gangguan kesehatan dan lain-lain, tapi gangguan untuk berangkat dengan tenang itu juga termasuk ya. Block chi bisa ke arah sana. Nah ini by the power of my heart kita bisa mendapatkan kesehatan yang optimal, kebahagiaan materi juga termasuk ya. Dan pesannya adalah, so release your block chi, open your heart, open the gateway to the divine. Semoga teman-teman selalu bahagia, sehat, dan semakin berkelimpahan. Thank you. Terima kasih Bu Ida. Thank you Bu Ayen. Nah tadi ketika dikatakan hati ya, hati itu apakah cakra jantung? Jantung. Jantungnya secara fisik atau yes, gimana? Secara fisik jantung. Jantung secara fisik. Jadi bukan cakra jantung, bukan ya? No, jantung secara fisik, dan jantung memang memiliki kecerdasan tersendiri. Saya pikir ini masuk akal ya, karena beberapa orang yang melakukan transplantasi jantung
itu juga membawa memori dari pemilik jantung sebelumnya ya. Dia bisa kadang-kadang somehow kok merasa dia sendiri nggak punya pengalaman itu, tapi itu adalah pengalaman si pemilik jantung sebelumnya. Karena jantung memang memiliki memori yang dibawa ya dari kehidupan tubuh yang sebelumnya. Jadi jantung, karena seluruh sistem tubuh kita darahnya kan pasti mengalir ke jantung, sehingga pada saat di jantung dia di-keep. Dan memang secara TCM jantung adalah organ yang berhubungan sekali dengan chi ya istilahnya gitu, dengan emosional, dengan kehidupan. Bahkan kalau orang meninggal itu kan jantungnya masih badannya udah, otaknya udah ini, makanya kalau otaknya mati jantungnya masih bisa untuk jadi didonorkan. Luar biasa ya, menarik sekali nih. Wah, saya sih banyak pertanyaan, cuman kasihan nanti teman-teman di sini kalau nggak kebagian, nanti kita bisa ngobrol lagi ya, Bu Ayen ya. Nah, teman-teman di sini ada pertanyaan kah? Ini saya bacakan dari chat ya, tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya secara langsung juga silahkan. Bu, mau tanya flower healing, batch flower bukan? Sama dengan batch flower bukan? Ya, flower healing awalnya adalah batch flower. Tapi dalam perkembangannya yang penting adalah saya menggunakan teknik diagnosanya yang berbeda. Jadi solusinya bisa sama, mirip ya, tidak terlalu sama, mirip. Tetapi saya gabungkan dengan berbagai teknik supaya flower healing ini menjadi lebih optimal. Jadi gini, sama kayak misalnya flower healing itu ibarat betadine tadi ya, betadine ya. Ini bisa untuk memulihkan. Saya lebih suka bilang ini healing, bukan cure ya, healing. So kita harus tahu dulu ini betadine mau ditaruh di mana. Semua betadine bagus, dia bisa ngobatin. Tapi kalau dia salah taruh, salah lihat lukanya ada di mana, betadinnya jadi nggak efektif. Ya. Gitu. Nah, metode Heartlock itu kita bisa tahu di mana betul-betul precisely kita menggunakan formula apa. Karena kita melihatnya dari keseimbangan si jantung ini. Gitu. Oke. Semoga Bedanya. menjawab ya, Ibu Angelina. Nah, kemudian yang kedua ya, Bu Ayen, dari Pak Sony, gimana cara rilis blok C-nya, Bu? Nanti kita praktekkan bareng-bareng ya, kalau ada Ya, waktu. kita praktekkan bareng-bareng ya. Tapi saya mungkin boleh kasih pengumuman sedikit nggak, Bu Ida? Sekali nih. Bu Ida, saya Ya, boleh kasih silakan. pengumuman nggak sedikit? Nah, sebenarnya di komunitas itu kan kayak Bu Ida gini kan, Bu Ida juga pernah jadi narasumber ya di kita gitu ya. Nah, jadi kita memang ada rilis blog free gitu ya, secara kolektif. Mungkin bukan Jumat ini tapi Jumat depan jam 8 itu khusus memang ada collective healing ya, ada blockchain yang free. Kalau berbayar beda lagi, ini yang free. So everybody can join gitu. Mudah-mudahan bisa membantu. Tapi hari ini juga kita bikin yang free. Nah, blockchain nanti bisa dikaitkan dengan uang, kesehatan dan lain-lain. Kalau Bu Ayen di sini ada admin yang mungkin ikut, mungkin boleh juga menulis di kolom chat kita, ya, nomor telepon yang bisa dihubungi, ya. Saya tidak tahu masih ada nggak adminnya ya, karena dia kita semua nanti sebenarnya kan di Better Life itu ada sesi doa healing jam 8.15. Nah, 8.15. Jadi mungkin mereka pada ikut ya. Ini 20. Saya bacain aja kali ya teman-teman, mungkin ada yang bisa kalau ada yang bisa bantu, saya bacakan aja nomor adminnya. Ya. Saya juga nggak hafal ini. Tapi gini Bu Ayen, kita kan di sini, oh ya teman-teman sekalian pengumuman ya. Jadi ada tuh, lupa nih. Acara Live Talk with Toki itu kan setiap hari Kamis, dan bagi orang-orang yang suka dengan acara ini karena kita berbagai macam topik, Bapak Ibu juga bisa ikut join di WA grupnya Indonesia Belajar ya. Nah, biasanya sehabis acara seperti ini, Bu, banyak orang yang ingin tahu tentang narasumbernya. Misalnya Bu Ayen apakah ada kelas ya, kemudian Bu Ayen apakah ada terapi dan semuanya. Itu Bu Ayen nanti bisa titipkan ke saya dan saya nanti bisa masukkan ke dalam IB grupnya.
Ya, Thank jadi you, thank you pun banget. kalau yang ketinggalan nih nggak sempat mencatat, nanti kita akan bagikan di WA grupnya. Jadi Bapak Ya. Ibu kalau yang mau ikut juga silahkan hubungi Ibu Endah ya. Oke, di sini sudah ada nih ya Bapak Ibu ya, sudah ada yang mencatat, silahkan Bapak Ibu dicatat ada nomor teleponnya di sini. Berikutnya ada pertanyaan. Kabarnya kalau nggak bisa tidur setiap hari hanya 2 jam aja, itu pengaruh energi Qi. Boleh tahu Bu Ayen keadaan seperti itu kurang energi Qi seperti apa Bu? Saya tidak bisa bilang pastinya ya, karena semua orang kan unik spesifik ya. Tetapi hipotesanya adalah kemungkinan besar terkait dengan energi Qi di daerah hipotalamus. Nah, energi Qi di daerah hipotalamus itu dia tiktokan sama usus besar. TikTokan sama usus besar. Ya, sepasang. Jadi tubuh kita tuh selalu berpasangan ya. Jadi bukan kita aja berpasangan nih secara fisik ya, tetapi organ tubuh kita juga berpasangan. Nah, terkait juga dengan fear of life. Terkait juga dengan hubungan Anda dengan ayah Anda. Oh, berkaitannya udah dipastikan dengan ayah ya tadi. Bisa jadi, Bu, bukan dipastikan Bu, hipotesanya seperti itu. Hipotesanya. Jadi kalau gitu nggak mungkin misalnya apakah bisa kalau hubungan dengan ibu? Enggak ya? Kalau hubungan dengan ibu, dia biasanya ke relationship, ke selera makan. Ke selera makan. Bisa jadi ya. Nah, tapi memang sekali lagi ini kan based on teori. Nah, nanti kalau sudah praktek di lapangan, itu sangat unik. Bisa aja sebab dibalik sebab gitu loh, Bu. Iya. Jadi layernya bukan satu layer, tapi maybe layer ada lagi. Jadi sebab dibalik sebab itu sering ada kasus seperti itu. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab dengan pasti, tapi kurang lebih hipotesanya seperti itu. Biasanya kalau untuk suatu terapi ya sampai Ibu Ayen tuh bisa menemukan hal seperti ini, itu kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Ayen? 10 menit awal langsung ketemu. 10 menit awal langsung ketemu. Nanti kita coba 2 menit awal langsung kita kita dapat. Sangat cepat. Luar biasa ya. Ini Pak Wahyudi langsung senyum-senyum nih. Oke, ada lagi pertanyaan. Seefektif apakah realize? Maksudnya apa ya? Realize. Seefektif apakah realize block Qi hanya dengan tangan dibandingkan dengan magnet? Well, magnet pasti lebih kuat karena dia 10.000 kali lebih kencang daripada usapan tangan. Oke, ya. Jadi bukan memang magnet pasti beda ya, tapi tangan manusia bukannya berkaitan dengan energi kepekaan kita yang mungkin bisa dari hati gitu banyak. Tapi pada saat tangan ditambah dengan magnet akan membesarkan, menguatkan yang ada di. Jadi bukan magnet yang langsung, tapi magnet itu membuat energi yang sudah ada di tangan kita dia vibrasikan lebih kencang lagi. Oke. Di amplify, istilahnya di amplify, jadi amplitudonya lebih kencang, gitu ya. Tidak merubah frekuensi, tapi amplitudonya yang tambah besar. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Ada lagi pertanyaan dari Pak Lambertus. Bentar, ada pertanyaan dari Pak Lambertus. Saya sudah 4 bulan batuk terus, berbagai obat, tapi belum sembuh. Ini Qi yang terblok di mana, Ibu? Susah ya, Bu. Bisa jadi ginjal, bisa jadi paru gitu ya. Karena individual banget, tapi dugaan saya kemungkinan dan batuknya jam berapa nih Pak gitu. Nah, Pak, karena kalau batuknya jam berapa itu juga akan menyiratkan. Batuknya jam berapa? Atau dia all day terus batuknya kering apa ada dahaknya. Kalau ada dahaknya kan berarti ada bakterinya. Tapi kalau kering mungkin alergi. Nah, nanti dari situ dilihat lagi kenapa alerginya. Intinya bisa nih kalau ya ini personal banget ya karena memang jadi gini, kadang ya simptomnya sama tapi penyebabnya belum tentu persis sama. Kemudian ada lagi ya, terima kasih dari Ibu Kristalia. Terima kasih Bu Ayen, maaf bisa dilanjutkan Bu, tapi ayah dah nggak ada. Oh, ayah dah nggak ada. Usus besar kira-kira gimana? Asam lambung naik bisa nggak Bu?
Oh, ini berkaitan dengan tadi itu yang susah tidur tuh Bu Ayen. Ya, bisa jadi because your father passed away, sudah tidak ada, maka ada missing link di situ. Ada sesuatu yang belum diselesaikan ya. Dan walaupun orangnya sudah meninggal, tetap Betul. emosi kita itu bisa dirilis saat sekarang ya Bu ya. Tidak Ya, harus ada betul. orangnya ya masih hidup Bisa ya. jadi memang kita merasa kita baik-baik saja dengan father kita ya, tapi bisa juga merindukan, itu juga termasuk. Jadi memang ya kita harus lihat dulu secara spesifik ya. Mudah-mudahan Bu Kristal kalau masih kurang puas bisa menghubungi nanti ya Ibu Ayen ya. Mulai latihan biar nggak keringat. Kemudian ini Pak Lambertus melanjutkan nih, batuk kering. Biasa all day, malam paling mengganggu. Dugaan saya kalau itu kemungkinan meridian parunya ya Pak, meridian paru. Karena orang biasa yang meridian parunya bermasalah, dia sudah tidur pun nanti tengah malam dia kebangun. Atau liver. Kalau dia bangunnya jam 2 gitu ya, biasanya liver meridiannya. Tapi kalau dia bangun jam 12, jam 1 gitu, kemungkinan parunya. So, ini harus nanti dicek Pak. Iya, harus dicek lebih lanjut ya supaya lebih pas lagi ya. Oke, pertanyaan terakhir karena sudah ada yang mulai ini, Bu, mulai aja latihannya ya. Oke, kita bacakan lagi yang satu lagi pertanyaan terakhir ya. Rilis blok C apakah sama dengan healing trauma di badan dan di emosi? Mirip kali ya. Block C release adalah salah satu metode untuk melepaskan sampah atau toxic energetic. Salah satu. Di dunia ini tentu kita tidak bisa mengklaim ini adalah satu-satunya, tapi ini adalah salah satu kekayaan pengetahuan yang dititipkan kepada kita, dan hari ini ya kita bersyukur Tuhan memberikan itu, kita bisa tahu ya informasi tentang ini. Dan yes, dia kalau block C itu memang bermanifest menjadi penyakit sakit fisikal, tentu ya dia terkait dengan sakit di fisikal. Ya, kalau ada juga kan saya merilis blok C, ada tuh yang terkait dengan financial ada. Wah, ini menarik juga ya pasti. Atau blok C terkait dengan jabatan tertentu ada juga. Ya. Nah, buahnya mungkin supaya teman-teman nggak penasaran juga ya, kita bisa nggak langsung masuk ke tadi yang akan Bu Ayen apa namanya tawarkan ke kita ya, kita gimana mengenal blok C dan merasakan dan sebagainya tadi mungkin Bu Ayen. Oke, ya teman-teman kalau gitu saya izin gini dulu kali, kita pilih dulu topiknya ya, kita pilih dulu topiknya. Mungkin kita akan mencari bukan blok C tentang dikaitkan dengan uang, ekonomi atau apa, bukan, atau sekalipun dengan kesehatan, tapi saya akan mengakses urgen blok C. Jadi blok C yang paling urgen yang harus dirilis secara kolektif di antara kita semua. Nah, untuk itu saya izin dulu teman-teman semua, apakah semua teman-teman boleh diakses energinya. Nah, bagi teman-teman yang mau skip tidak diakses energinya, mohon ketik di chat skip, tulis skip. Maka saya akan skip energi teman-teman, saya tidak akan akses. Gitu ya. Kalau yang boleh nggak usah ketik, pasti diakses. biar nanti nggak ketumpang ini sama yang skip gitu ya, yang tulisan skip. Silakan nih Bapak Ibu, kalau ada yang mau di skip silakan ditulis ya di chat. Kita tunggu hitungan sampai 5 nih Bu Ayen, silakan habis ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Berarti nggak ada yang tulis skip. Ya, kemudian teman-teman silahkan siapkan air putih, tapi kalau gelas ditutup ya. Jadi jangan ada makanan ataupun minuman yang terbuka di hadapan Anda. Oke, siapkan air putih ya. Ya, air putih, minum dulu ya teman-teman, minum dulu semua, minum dulu silahkan. Minum dulu dan siapkan juga air putih di meja ya. Tapi ditutup airnya, jangan terbuka. Monggo.
gelas dan kemudian ditutup ya Bu Aya. Ya, mau pakai botol juga bisa. Kalau kayak saya selalu tumbler gini. Ya. Biar gampang. Karena saya suka air hangat. Oh, katanya air hangat tuh memang secara umum jauh lebih sehat daripada air biasa ya Bu Ayan ya. Ya, Banyak saya sekali belajar juga ya. dari Bu Ida. Oke, siap Ya, semuanya. teman-teman sudah minum semua ya. So, saya izin sekali lagi untuk mengakses energi teman-teman semua. Bismillah. Saya akan mengkoneksikan unconscious saya, personal unconscious saya dengan kolektif unconscious yang ada di sini. So, apakah ada urgen block chi yang bisa kita rilis hari ini? Kolektif urgen block chi. Ada pujian nih dari Pak Iwan Setiawan. Bu Alin, Anda hebat, 2 jempol. Thank you, thank you. Yang hebat pencipta kita. Oke, sadness ya, keluar sadness. So, artinya semua dari kita punya urgen block chi terkait dengan emosi sadness, kesedihan ya. Kemudian kita akan breakdown lagi sadness ini apakah yang yin atau yang ya. Oke, energinya adalah energi maskulin ya, energi yang. Sadness yang, kemudian kita akan breakdown lagi, is it grief, sadness, sorrow. Ya, so urgen block chi kita semua hari ini dari 128 peserta di sini, kalau tidak ada yang double device ya, saya nggak tahu kadang-kadang tuh satu ini suka ada double device ya. Jadi kalau kita asumsikan semua orang satu device, maka 128 orang kita termasuk saya, kita memiliki urgen block chi sorrow. Sorrow ini adalah satu kesedihan yang aduh gelap banget ya di depan atau ini mau gimana gitu. So, saya akan lihat apakah kita bisa nge-track time frame-nya ya. Time frame-nya bisa di-track. Oh, good, bisa. 1 tahun. 1 tahun terakhir ini. So, time frame-nya adalah 1 tahun terakhir ini. Artinya ada teman-teman yang mungkin 9 bulan yang lalu, ada yang 11 bulan yang lalu, ada yang 1 bulan yang lalu, tapi time frame kita semua adalah 1 tahun terakhir itu. Ya, so sorrow time frame-nya adalah 1 tahun terakhir ini. Saya akan cek lagi apakah bersarang di organ tertentu bisa dicek. Nah, organnya kita nggak bisa cek, berarti beda-beda. Mungkin ada yang lodge-nya di jantung, ada yang bersarangnya di liver, macam-macam ya di antara kita. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi rilisnya, kita sudah tahu bahwa ini adalah sorrow 1 tahun terakhir time frame-nya. Mungkin teman-teman sekarang bisa tolong memberikan penilaian pada diri sendiri yang saat ini. Yuk, ambil nafas dalam lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi. Oke. Kemudian teman-teman lihat ke dalam diri masing-masing. Apa yang teman-teman rasakan dengan tubuh teman-teman? Apa yang Anda rasakan dengan diri Anda? Kenyamanannya, kalau dari level 1 sampai 10, berapa level kenyamanan teman-teman di sini? Berapa level kenyamanan teman-teman di sini? Dari 1 sampai 10. Nggak usah dicek, tahu sendiri ya, skalanya udah dapat. Jadi teman-teman sudah tahu, dan di daerah mana? Ya, pastikan di daerah mana. Kadang-kadang kan kita merasa gini, oh saya level nyamannya leher saya sekarang cuma 3 loh, karena kayaknya kurang enak ya. Jadi berikan penilaian, skala, dan lokasi spesifik. Body sensation teman-teman. Atau bisa juga, kalau tidak body sensation, emosi tertentu yang teman-teman rasakan. Misalnya merasanya marah sekarang, level 7. Misalnya. Atau bisa juga teman-teman dada saya kenyamanannya hanya level 4 karena apa, rasanya kok kayak ada yang nggak enak. Oke, so berikan levelnya dulu, harus clear. Oke, sekarang saya akan ya, paling menonjol ya. Ya.
Tapi saya tidak memakai level sakit, tapi level kenyamanan. Ya, level kenyamanannya. Saya nyamannya cuma dari 1 sampai 10, 1 nggak nyaman banget ya. 10 nyaman sekali. Ya. Kalau saya lihat wajah Bu Ida nyaman. Adem gitu ya. Oke. Makin tinggi makin nyaman. Ya, betul. Yuk teman-teman. Nah, nanti mekanismenya adalah seperti ini. Saya akan mengusap kepala saya dengan begini ya, sampai ke daerah servikal, sampai ke tulang leher, dan teman-teman mengikuti dengan tangan kanan, mulai dari dahi sampai ke servikal juga, ya, diusap sampai ke servikal dan ikuti kata-kata saya. Jadi saya akan mengucapkan saya bahagia, saya dikasihi. Teman-teman ikuti ya, saya bahagia, saya dikasihi. Ya, pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Kemudian sampai terakhir saya mengatakan amin, ya. Lalu teman-teman ambil nafas dari hidung, buang perlahan-lahan lewat mulut. Ambil dari hidung, buang perlahan-lahan lewat mulut. Jadi 2 kali ya. Yang ketiga kali, ambil nafas dari hidung, tahan di perut, ya, tahan selama mungkin, kemudian buang dalam 1 kali hembusan lewat mulut. Oke, can you do it? Nah, syaratnya adalah tambahannya buangnya ke bumi ya, supaya energi negatifnya bisa diregulasi oleh bumi. Jangan buang ke meja. Dan pastikan jangan ada makanan dan minuman yang terbuka. Oke. Dan satu lagi tipsnya, pada waktu mengeluarkan nafas dari mulut, teman-teman juga bisa membayangkan bahwa yang keluar itu seperti asap abu-abu yang lengket. Ya. Kenapa bayangkan seperti ini? Karena ini sudah pernah diriset di salah satu universitas di Amerika, bahwa emosi itu ternyata ditangkap spektrumnya adalah seperti itu. Dia kayak abu-abu lengket gitu loh. Kayak Ghostbusters, kalau Ghostbusters warnanya hijau, ya ternyata setelah diriset itu warnanya adalah abu. Ya, so kita bayangkan itu abu. Jadi ada dasar sainsnya ya, kenapa begitu. Oke, yuk. Kita mulai ya, bismillah. So kita akan merilis kolektif organ block Qi kita, sorrow, 1 tahun terakhir. Ya, ikuti kata-kata saya. Saya sehat, saya bahagia, saya dikasihi, saya diberkati, saya dipulihkan, saya cerdas, saya bijaksana, saya berdaya, saya layak, saya disupport semesta, saya bijaksana, saya bahagia, saya bersyukur, saya bersuka cita. Amin. Oke, kita napas dari hidung, buang dari mulut. Sekali lagi. Sekali lagi nafas yang dalam. Kita lihat ya. Apakah kolektif blok Qi, urgen blok Qi sorrow kita semua sudah rilis 100%. Terakhir ini good. Oke, teman-teman. Tangannya usap. I love you. Bilang sama diri sendiri. I love you. Thank you, thank you. I'm proud of you. Good. Nah, silakan minum. Saya disconnect. Oke. Silakan sekarang teman-teman memberikan skala, memberikan penilaian pada diri sendiri lagi.
Ya, terasakan penglihatannya seperti apa, rasa di dadanya seperti apa. Beberapa mungkin berpotensi mau nangis ya. Ada yang enteng, tapi ada juga maybe ada yang mau merasa nangis, keluarin. Beberapa orang langsung bersendawa, beberapa orang mungkin juga merasa marah mau teriak. It's a healing process. It's okay. Ada yang sampai uwe-uwe, ada juga ya. So, ada yang mau ke toilet, silakan langsung ke toilet sekarang, nggak apa-apa. It's healing process. Nah, teman-teman, dalam 1-2 hari ini, kemungkinan Anda berpotensi mengalami healing process. Kemungkinan. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah sering ikut, nggak terlalu parah, tapi kalau masih awal, maybe ya, ada potensi healing process, itu ya mungkin agak baper ya teman-teman, agak sensi gitu. Nah, it's okay, karena kita sudah tahu, maka cara meminimalisirnya bagaimana? Minum air putih, grounding, it's very helpful. Jemur, ya. Jadi besok ada matahari, grounding, jemur, minum air putih, ya. Dan hindari air es. Dan malam ini usahakan lebih cepat untuk beristirahat. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk sesi healing kolektif hari ini karena memang healing kolektif ini is very powerful, ya. Iya. Thank you. Thank you ya Bu Ayen. Wah, kita bisa merasakan ya suatu sensasi yang luar biasa. Dan tadi ketika ya begini aneh ya, cuma begini aja, tapi ada sesuatu yang memang bisa terasa juga ke seluruh tubuh kita. Dan di sini Bapak Ibu banyak sekali yang bersendawa, bahkan ada yang buang angin, ada yang leher belakang nggak enak, ada yang pengen muntah, dan semuanya. Keluarin ya, kalau yang mual, keluarin. Minum air hangat, saya sih sarankan minum air hangat ya. Olah nafas juga bisa. Oke, ada satu tambahan mungkin bisa nanti dilakukan oleh teman-teman, itu nafas 478. Jadi ambil nafas dalam 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dan buang perlahan-lahan dalam 8 hitungan. Namanya 478. Teman-teman mungkin bisa lakukan 7 kali malam ini sebelum tidur. 478 dan 7 kali. Nah, besok sambil grounding, jemur 478 lagi nafas. Jemur juga demikian ya. Bapak Ibu, bagaimana rasanya nih, banyak wajah-wajah yang ada yang tersenyum juga, ada yang tadi ngangguk-ngangguk juga nih Bapak Ibu yang buka kamera ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa merasakan satu manfaat yang luar biasa walaupun cuma beberapa menit ya. Dan jangan lupa bahwa sesi penyembuhannya ini tidak hanya saat ini, tapi nanti setelah selesai Zoom kita tetap minum air putih, besok berjemur, grounding, dan bernafas 478. Ya. Nah, masih adakah mungkin saya bisa memberi kesempatan ya Bapak Ibu yang sudah membuka kamera untuk bertanya langsung, mengingat waktu 2 maksimal pertanyaan yang mau langsung ditanyakan kepada Bu Ayen. Silahkan kalau ada. Saya boleh bertanya. Oke, ada Pak Wahyudi ya, satu. Silahkan Pak Wahyudi. Nanti berikutnya ada satu lagi. Silahkan Pak Wahyudi. Iya, Bu saya Bu Bu Ayen aja Pak, gampang. Ayen ya. Gimana Pak? Lihat itu tadi ada yang tentang flower, terus ada tumbuhan sama sinar itu. Apakah memang ada pernah melakukan terapi itu dengan tumbuhan itu ya di alam ya, dengan bunga, memang bunga yang flower ditaruh di badannya masing-masing, titik-titik di badannya manusia itu, dan dengan sinar dengan lumen tertentu, maksud dengan panjang gelombang tertentu, misalnya sinar ungu, sinar merah atau apa, ditaruh di titik-titik tertentu di bagian tubuh manusia. Karena memang adakah seperti itu? Betul. Betul, Pak. Jadi salah satu teman saya sendiri itu di Hong Kong. Kalau saya kan masukin formula bunga itu kan ke dalam mulut dengan maksud itu frekuensi dari bunga itu masuk ke pineal kita, dari pineal dia seperti prisma, kemudian dia ke seluruh tubuh kita gitu ya, seperti pelangi dia ke seluruh tubuh kita. Yang merah dia akan masuk ke sistem darah, ke usus besar, yang kuning ke pencernaan. Nah,
Tapi kalau kita tidak masukkan lewat dalam, itu kita juga bisa masukkan, teteskan air bunga itu di titik akupuntur. Nah, tapi formula mana yang tepat itu bisa kita bisa menggunakan metode muscle test ya. Kita bisa dengan muscle test kita bisa tahu titik akupuntur mana yang lemah dan dia perlu support flower yang seperti apa. Sometimes bukan flower ya, kadang-kadang juga misalnya pohon pinus itu untuk injury di spiritual level, injury untuk spiritual level itu juga bisa. Saya sendiri punya pengalaman anak teman saya itu kan kena tabrakan tuh di tol Bogor. 3 anak, namanya anak muda ya, bawa mobil cekrek gitu kan, semua pingsan tidak sadarkan diri, masuk rumah sakit. Kemudian kata dokternya, ini kalau nggak sadar nih pasti lama. Dari pengalaman beliau tentunya beliau ngomong gitu ya. Kemudian ibunya itu langsung minta sama saya itu formula untuk injury dan itu diteteskan di titik sini yintangnya dia dan titik sini ya. Itu setiap 15 menit sekali dan alhamdulillah nggak sampai 2 jam sadar. Ya walaupun sadarnya yang sini ada yang rahangnya patah gitu, tapi at least dokternya bisa bertindak lebih lanjut gitu ya dengan ininya sudah sadar gitu. Injury. Makasih. Makasih Pak Wahyudi. Nanti ngobrol lagi Pak, seru Pak. Saya Bu Ovi, Bu Oki. Oh iya Pak Bambang, silahkan Pak Bambang. Ya. Semu, saya mau tanya, masalah Ji itu kita dapatkan dari mana pertama? Itu tadi kan kita ngasih Ji, dan kita kalau mau mendapatkan Ji itu dengan cara bagaimana? Dan yang kedua, cara mendeteksi penyakitnya sendiri itu dengan cara apa? Itu aja. Terima kasih semua. Oke. Qi itu adalah energi hidup. Begitu kita lahir ya kita ada Qi. Memang itu bawaan orok. Itu maksudnya itu memang fitrah kita. Kita ada dan namanya energi, dia tidak bisa diciptakan, dia tidak bisa dibuang, tapi dia bisa bertransformasi, dia bisa terhambat. Ya. Nah, tadi pertanyaan keduanya adalah bagaimana ya? Cara mendeteksi diri sendiri kalau ada sakit. Oh, dengan muscle test, Pak. Nah mungkin itu. ada satu yang saya tekankan, kita bukan mendeteksi penyakit ya. Karena penyakit, nama penyakit itu adalah satu label gabungan dari simptom. Maka kita namakan penyakit ini. Misalnya, jadi kalau simptomnya ada pengentalan darah, terus ada simptom ABCD, maka kita namakan penyakitnya ini. Tapi muscle test tidak mendeteksi penyakit. Dia mendeteksi energi mana yang tidak flow dengan baik. Itu yang kita bisa deteksi. Tapi dengan energi yang tidak flow dengan baik inilah, atau Qi yang tidak flow dengan properly, itu berpotensi menyebabkan manifest di level fisikal, sehingga seseorang mengalami gangguan tidak nyaman, ya contohnya misalnya tidur kurang nyaman, buang air besar nggak lancar, makan selera nggak oke, ngobrol sama temen nggak konsen, gitu lah kira-kira seperti itu. Ya itu seperti saya kan tidur kurang nyenyak seperti gitu, sering gitu. Terus kencingnya kurang lancar. Nah, itu bagaimana caranya? Itu dengan kita cara meditasi atau dengan jijinya itu. Kalau semua bilang kan dirinya sendiri. Tapi apa enggak perlu ditambah seperti prana atau tandenji atau bagaimana itu enggak perlu semua. Kalau saya pribadi, Pak, karena itu saya harus mendeteksi benar-benar, kita buat satu sesi khusus untuk mendeteksi memang Bapak masalahnya di mana, hambatannya di mana. Setelah itu baru saya menyarankan terapi apa yang dibutuhkan. Bahkan kadang-kadang mungkin belum tentu Qi, bisa jadi juga misalnya Bapak kurang melatonin atau kurang magnesium, barangkali cuma gara-gara itu bisa juga gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung bilang, oh ini pasti blok Qi atau apa. Tentu harus ada pemeriksaan yang spesifik dulu. Nah masalah Qi itu tadi semua, itu atau kita nggak perlu tambah seperti Qi dari prana atau dari tandenji. Masakan dari kita lahir terus kita pasang Qi sendiri itu bisa bukan normal. Pasang Pak, bukan pasang. Qi itu memang sudah ada, seperti jantung kan sudah langsung ada Pak, nggak dipasang, sudah ada. Tapi kan nggak besar. Energinya kan nggak besar semua.
Seiring kita tumbuh, Qi itu semakin ada, Pak. Oh, gitu. Kita Semakin kan baru tahu ini. Kayak kita kan baru tahu, biasanya kan kita harus. Tapi seperti gini loh, sperma. Pak. Nah, Gini ya, Pak. itu. Yang namanya Ya. energi sel kita, energi sel manusia dari baby sampai orang tua, itu yang sehat ada di 5,4 miliampere. Dan itu untuk orang sehat. Artinya dari even baby, orang tua, orang lansia, dia tunanetra ataupun dia tunarungu ya, selama itu selnya dia sehat, itu dia harus bervibrasi di sekitar 5,4 miliampere. Artinya tidak ada bilang kalau dia lebih, bahkan kalau ampere terlalu besar, dia akan bermasalah gitu loh. Akan bermasalah, itu sebabnya kalau orang shock itu kan dia langsung hard gitu ya, arusnya terlalu deras, makanya bisa kena serangan. Orang bisa kayak shock gitu. Jadi sebenarnya jangan salah kalau orang terlalu, yang penting itu bukan besar kecil, Pak. Yang penting adalah balance. Kuncinya adalah di balance, bukan besar atau kecil. Selama balance, oke. Tapi kalau dia besar, dia tidak balance, itu akan merusak kembali ke dalam diri. Jadi yang diperiksa adalah balance. Itu Pak Bambang ya. Tapi saya mohon maaf kalau tidak bisa menjawab lengkap karena memang ya harus sangat individual. Sangat Cek dulu. Thank you. Memang menarik sekali ya. Kita sangat berterima kasih. Nanti suatu saat kita akan mengundang lagi Bu Ayen dalam sesi yang berbeda, yang pasti tidak kalah menariknya. Tapi sekarang sudah 24.6 ini. Jadi waktunya sudah habis teman-teman. Tapi jangan lupa nanti Bapak Ibu jika merasakan ini bermanfaat, kita pasti akan ada YouTube-nya, dan biasanya di Indonesia Belajar 2-3 hari setelah sesi hari ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa minta ke saya, atau nanti saya pasti akan berikan ke Bu Ayen, atau bagi Bapak Ibu yang sudah terhubung di Indonesia Belajar Group dengan Lidayanti Sudiro, nanti Bapak Ibu juga pasti akan mendapatkan di situ, dan bisa tolong di-share, jangan lupa like-nya dan komennya. Ya. Demikian waktu juga yang memisahkan kita nih Bapak Ibu semua, dan terima kasih banyak untuk Ibu Ayen pada malam hari ini. Kita merasakan sesuatu yang luar biasa ya. Dan kita semua akan foto bersama dulu. Boleh teman-teman yang kebetulan ada di depan komputernya atau HP-nya bisa dibuka layarnya untuk foto sebentar. Bisa dibantu Mas Dio atau Mbak Endah ya? Ibu akan saya bantu. Oh, Dio. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Teman-teman boleh usul nggak Bu Ida nih? Kan kita hari ini membahas heart power awareness ya, tentang jantung. Pas foto kita kasih emoticon jangan hati. Oke, kita kasih ya. Nanti tunggu aba-aba bilang 2 baru kita klik ya. Oh, hilang dalam sebentar ya? Enggak kan? Ya, makanya waktu adminnya mau foto bilang hitungan 2, kan 3 baru klik, waktu 2 baru kita klik hati kita. Jadi nggak hilang. Oke. Ya baik, Bapak dan Ibu akan saya fotokan ya. Fotonya akan dilakukan 5 kali. Untuk foto pertama, silakan siap-siap diklik reaksi hatinya ya. Foto pertama 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Untuk foto keduanya, Bapak Ibu 1, 2, 3. Baik, untuk foto yang ketiga 1, 2, 3. Selanjutnya untuk foto yang keempat 1, 2, 3. Dan foto yang terakhir 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Ayen. Terima kasih Bu Ida. Sampai Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat semua. Bye. Bye.